فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني أهل السنة، إخواني السلفيين rahimani wa rahimakumullah. Sebagai tausiah, sebagai nasihat, khususnya berkait dengan talabul ilm, bahwasanya kita mesti akan menghadapi berbagai macam awaiq, berbagai macam rintangan-rintangan. Walaupun tadinya kita sudah berazam, sudah bertekad untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu, mengkaji ilmu, tetapi sering terjadi kegagalan talabul ilm karena berbagai macam rintangan dan gangguan-gangguan. Tentunya karena jalan mencari ilmu adalah jalan menuju surga, sebagaimana sudah dibacakan hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri satu jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Taib, berarti yang namanya tariq talabul ilmi adalah tariq ilal jannah. Tentunya yang namanya jalan menuju surga mahfuz bil makhatir, mahfuz bil makarih, tertutupi oleh berbagai macam apa-apa yang tidak disukai, diliputi perkara-perkara yang dalam keduniaan kita berbahaya. Karena dalam masalah akhirat jelas itu pahala yang besar, tetapi dalam masalah dunia kadang-kadang mengerikan. Ikhwan fillah a'azakumullah, apalagi sudah kita dengar dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Maka ini juga merupakan penghalang untuk talabul ilm. Ini musuh-musuh nabi, musuh-musuh sunnah. Dan juga ucapan Allah memberitakan tentang sumpah syaitan. Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan mereka seluruhnya, kata iblis. Atau bersumpah, la'aq'udanna siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Itu semua menunjukkan bahwa siapa yang menjalani jalan surga, siapa yang menjalani jalan talabul ilmi, pasti akan berhadapan dengan yang namanya iblis dan anak buahnya. Pasti akan menghadapi rintangan-rintangan dan gangguan-gangguan. Ikhwan fillah a'azakumullah, di antara rintangan-rintangan tadi selain gangguan-gangguan syaitan, yang kedua adalah syubhat-syubhat ahlul hawa, ahlul bidah, yang juga merupakan araqi, yang juga merupakan awaiq, penghalang-penghalang untuk menuju talabul ilm. Dan termasuk yang berikutnya dari penghalang dari talabul ilmi adalah seluruh kemaksiatan. Karena yang namanya ilmu adalah nur, cahaya, sedangkan kemaksiatan adalah zulumat, kegelapan. Maka tidak akan bersatu yang namanya cahaya dengan kegelapan. Di mana ada cahaya, maka tidak ada kegelapan.
Di mana ada kegelapan berarti tidak ada cahaya. Dan selalu bertentangan antara keduanya, tidak pernah bersatu. Sehingga siapa yang mencari ilmu, kemudian dia berbuat kemaksiatan, maka niscaya ilmunya akan terhalang, imma tercabut kembali, wa imma tinggal zahirnya tanpa batin. Tercabut kembali alias lupa, nggak ingat kembali apa yang pernah dipelajari kemarin. Atau kemungkinan kedua, dia hafal lafaznya tapi nggak ngerti maksudnya. Apa dulu maksudnya ya? Dan yang ketiga lebih mengerikan. Dia masih hafal, dia masih paham apa maksudnya. Tetapi dalam keadaan dia sudah tidak memiliki khasyah di hatinya. Tercabut dengan qabdatul ula. Dengan cabutan yang pertama. Yaitu hilangnya khasyah fil qalb. Hilangnya rasa takut dalam hati. Sehingga apa yang dia punyai dari ilmu la yanfa'. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang la yanfa', yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak memiliki khasyah. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Maka yang namanya kemaksiatan semuanya merupakan araqi. Semuanya merupakan awaiq terhadap talabul ilm. Bahkan ikhwan fillah, a'azakumullah, ketika Imam Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani bi tarkil ma'asi wa qala inna hadzal 'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Atau kama qala rahimahullah, aku pernah mengeluhkan kurangnya hafalanku pada guruku Waqi', fa arsyadani bi tarkil ma'asi, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena ilmu ini adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Sedangkan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tentunya yang namanya ma'asi secara keseluruhan merupakan penghalang mencari ilmu. Tetapi di sana ada rumus, ada pokok-pokok kemaksiatan. yakni perkara-perkara yang merupakan induk kemaksiatan. Dari induk ini nanti di bawahnya banyak anak cucunya, sekian banyak turunan-turunannya. Yang pertama al-haus, yang kedua al-hasad, yang ketiga al-kibr. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam bukunya Tahsil fi Talab al-Ilm. Wa idza kanat usul al-qataya, dan bahwasanya di antara usul, di antara pokok-pokok kejelekan, pokok-pokok kemaksiatan adalah al-haus, ambisi. Yang kedua al-hasad, dengki. Dan yang ketiga al-kibr, sombong. Tidaklah terjadi berbagai macam pertikaian-pertikaian yang menghalangi ilmu kecuali disebabkan karena salah satu dari tiga ini, atau dua daripadanya, atau tiga-tiganya. Bisa jadi karena ambisi sehingga terjadi berbagai macam pertikaian-pertikaian ala dunia. Bisa jadi karena al-hasad, saling mendengki, saling iri. Dan bisa jadi pula karena kesombongan. Ikhwan fillah a'azakumullah, al-hurs, ambisi, adalah di antara perkara yang menyebabkan dikeluarkannya Adam alaihi salam dari jannah.
dan merupakan tipu daya iblis yang dipakai pertama kali kepada Abul Bashar, bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam, ketika membisikkan kepadanya dengan bisikan-bisikan. Kata Allah, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan pun membisikkan kepadanya bisikan untuk menunjukkan, untuk membuka dari keduanya apa yang menutupi aurat keduanya. Wa qala, dan iblis berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarat illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kamu berdua melarang kamu berdua dari buah ini, kecuali adalah kekhawatiran engkau menjadi dua malaikat, atau engkau menjadi orang yang kekal di sini selama-lamanya. Atau dalam ayat lain Allah katakan, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan membisikkan kepadanya, qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kerajaan, kekuasaan, kepemilikan yang tidak pernah berakhir. Yang dibangkitkan oleh iblis adalah ambisinya. Ambisi itu tetap di sana terus-menerus, ambisi untuk bisa memiliki semuanya, ambisi untuk bisa menjadi malakaini. Walaupun ada yang menafsirkan dengan malikaini, dua penguasa dalam jannah yang dijadikan sebagai sesuatu. Yang menggoda Adam alaihissalam oleh iblis adalah bisikan tentang ambisi. Ambisi untuk mendapatkan kekekalan, ambisi untuk mendapatkan kepemilikan sempurna, ambisi untuk mendapatkan kerajaan atau kekuasaan. Maka inilah yang menyebabkan beliau alaihissalam diturunkan ke dunia dengan godaan iblis, dengan sebab iblis. Tetapi Adam alaihissalam telah bertaubat dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengucapkan dengan khusyuk, ikhlas dari hatinya kepada Allah, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau tidak engkau rahmati kami, tidak engkau ampuni kami, syarat kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka yang namanya ambisi seringkali membawa tulabul ilm gagal dalam mencari ilmu. Apakah ambisi untuk menjadi pemimpin, tokoh, akhirnya terburu-buru qabla awani. Ambisi untuk menjadi seorang yang terkenal, ambisi untuk menjadi seorang yang ditokohkan, maka akhirnya ista'jala qabla awani. Wa man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, uqiba bihirmani, maka dia justru terhalang dari apa yang diharapkan. Terburu-buru ingin cepat menjadi ustaz, padahal dia dalam keadaan masuk talibul ilm, justru menjatuhkan dirinya, mempermalukan dirinya, malah justru sebaliknya dia dapatkan. Demikian pula ambisi untuk bisa menyelesaikan satu kitab dalam satu hari. Biasanya juga menjadikan dia justru tidak mendapatkan semuanya. Pengen dapat seluruhnya, akhirnya tidak mendapatkan seluruhnya. Man yabqa kullu fatu kullu. Siapa yang pengen semuanya, hilang semuanya. Alhamdulillah, yang kedua, adalah hasad. Alladhi awqa'at
al-adawah baina ibni Adam, yang menyebabkan terjadinya pertama kali pembunuhan di dunia ini adalah karena kedengkian, karena hasad. Yaitu yang terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil. Lamma qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya berkurban, diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Apa kata yang tidak diterima? La aqtulannak, sungguh aku akan membunuh engkau. Fabasata ilaihi yadahu liyaqtulahu hasadan. Maka dia berupaya menjulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya sendiri. Kenapa? Hasad. Dia berhasil, saya kok enggak? Dia diterima, kenapa kok saya enggak diterima? Justru jengkel dengan saudaranya yang mendapatkan kenikmatan dan menyatakan la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Ittaqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya berkurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima, maka yang tidak diterima jengkel kepada yang diterima. Kenapa? Hasadan, dengki. Bisa dibayangkan kalau sifat seperti ini terjadi pada thulabul ilm, na'udzubillah, akan menjadi penghalang-penghalang utama dari tujuannya mencari ilmu. Harusnya ketika dia melihat saudaranya, temannya, akronnya mendapatkan dari Allah kelebihan, hafalannya lebih kuat, baca Qur'annya lebih bagus, dan Masya Allah semakin cepat dia mendapatkan hafalan semakin banyak, harusnya kita gembira. Masya Allah saudara kita. Tetapi yang namanya hasad sebaliknya, dia malah jengkel. Ini orang sesat paling juga, yang gak ikhlas ini saya yakin. Dan berupaya untuk menjegal, berupaya untuk berbuat sesuatu sehingga orang ini dalam keadaan gagal. Akhirnya bukannya saling mendukung untuk mendapatkan ilmu, tetapi di antara thulabul ilm saling menjegal, saling menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Hasadan, karena dengki, karena hasad. Ilmu yang sudah diketahui, yang sudah dihafal, kalau dia terjerumus ke dalam kedengkian, hilang ilmunya. Sebagaimana yang terjadi pada Yahudi, dia sudah mengetahui tentang apa yang akan datang dari Nabi, siapa yang akan datang, bagaimana sifat-sifatnya, tahu semuanya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, tahu betul. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka orang yang mereka kenali, orang yang mereka ketahui sifat-sifatnya sebagai nabi, justru kafaru bih, justru kafir, menentangnya. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Hasadan, karena hasad, dengki yang ada pada diri mereka. Mereka tahu ini Rasul, sifat-sifatnya, bukti-buktinya jelas. Sebagaimana ketika dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Disebutkan liyastayqina alladhina utul kitab. Ketika Allah kisahkan penjaga neraka 19, Allah katakan bahwasanya ini untuk menjadikan ahli kitab yakin. Wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, dan enggak akan ragu ahli kitab dan mukminun. Orang beriman tidak ragu karena beriman. Utul kitab tidak ragu kenapa? Karena
karena sudah tahu sebelumnya dari kitab-kitab mereka bahwa penjaga neraka 19. Tetapi apakah mereka membenarkan ayat tersebut dan membenarkan Rasulullah SAW? Tidak. Ditentang habis-habisan. Sampai pimpinannya Ka'ab bin Ashraf ditanya oleh sesama tokoh Yahudi sambil berbisik, dan diriwayatkan dalam sirah Ibnu Syam, huwa? Dijawab, na'am, huwa. Yani yang satu ditanya meyakinkan, apakah ini orang yang dimaksud dalam kitab-kitab? Iya. Sambil berbisik, iya, memang dia orangnya. Tetapi kalau kita katakan iya, kita akan ditinggal orang. Dia akan mendapat seperti ini dan seterusnya. Hasad, dengki, iri. Kenapa risalah tidak diberikan kepada mereka bangsa Yahudi? Kenapa risalah tidak diberikan kepada salah seorang mereka dari Bani Israel? Lihat. Mereka dalam keadaan dengki, hasad, sehingga ilmu yang mereka punyai tidak terpakai. Tidak terpakai. Maka penghalang-penghalang mencari ilmu ini adalah ambisi dan kedengkian sesama tulabul ilm yang akan menghilangkan ilmu tersebut. Imma hilang sama sekali, terlupakan dan tercabut kembali, atau menjadi ilmu yang la yanfa', jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Seharusnya mereka paling dulu beriman. Harusnya Yahud paling dulu dari manusia beriman. Kenapa? Karena setiap Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, mereka tahu. Ini seperti dalam kitab kita. Seperti dalam apa yang pernah mereka baca. Harusnya lebih yakin. Harusnya lebih dulu beriman. Tetapi toh justru mereka menentang Rasulullah SAW. Ini adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu la yanfa'. Terhalang ilmunya karena kedengkiannya. Yang ketiga, al-kibr, kesombongan. Walladhi awqa'a iblis fil kufur. Kesombongan inilah yang menyebabkan iblis menjadi kafir. Bayangkan satu makhluk yang langsung mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri tentang apa-apa yang ada di sana. Mengetahui jannah, menghadap Allah. Bayangkan, harusnya beriman dia. Tetapi kenapa dia menjadi kafir? Ada kesombongan. Ketika Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan semua hamba-hambanya dari kalangan para malaikat untuk sujud, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Aba wastakbar, kata Allah, menolak dan sombong. Maka ana minal kafirin, maka dia menjadi makhluk yang kafir karena kesombongan. Aba, menolak, wastakbar, dan sombong. Ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan dia dari tanah dan kau ciptakan aku dari api, dan api lebih baik dari tanah. Bukankah berarti. Hanya dengan permainan kata dan dia menyatakan bahwa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia. Kemudian ditentang. Harusnya dia yang sujud pada saya, bukan saya yang sujud pada dia. Dan ini sujud penghormatan. Sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Dan di dalam syariat-syariat yang telah lalu dibolehkan penghormatan dengan sujud. Sebagaimana ketika mimpi Yusuf alaihissalam 11 bintang dan matahari sujud kepadanya, ternyata itu adalah keluarganya, saudaranya yang 11 dan ibunya yang sujud kepadanya. Dan bapak ibunya yang sujud kepadanya. Penghormatan. Tetapi dalam syariat yang terakhir, syariat Islam, Allah turunkan ayat la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahil wahidil qahhar. Khalilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka iblis lanatullah alaih menjadi kafir bukan karena tidak tahu
Bukan karena tidak kenal Allah. Bukan karena dia tidak kenal jannah wan nar. Tahu dia semuanya. Tahu perintah Allah usjudu, tahu. Tetapi kesombongannya menentang. Bukankah aku lebih baik dari dia? Aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Penyakit yang menyebabkan iblis menjadi kafir jangan sampai disandang oleh tullabul ilm. Bahkan mukmin yang memiliki iman nggak pantas untuk sombong. Apalagi tullabul ilm, khawas. Saya katakan khawas, orang-orang khusus, orang istimewa, yaitu tullabul ilm. Jangan sampai ketika dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, ternyata dia menghinakan dirinya dengan kesombongan. Ana khairun min, aku lebih baik dari dia. Siapa dia? Sehingga terjadi berbagai macam persaingan yang tidak sehat. Dan satu dan lainnya dari tiga perkara ini akan melahirkan sekian banyak dosa yang lainnya. Kenapa terjadi ghibah? Si fulan begini, kamu tahu. Si fulan begitu, kamu tahu. Ini orang gak ada apa-apanya. Dia tuh gak hafal ini, gak hafal itu. Dia rendah, dia begini, dia begitu. Ternyata karena hasad. Dia menjatuhkan temannya, saudaranya, sesama talibul ilm ahli sunnah. Ternyata karena dia ambisi, ingin menduduki kedudukannya. Ternyata karena dia dalam keadaan hasad, iri, dengki ketika orang ini ditokohkan. Padahal harusnya saya yang ditokohkan. Sombong. Walaupun dia melihat itu hak, tetapi karena yang mengucapkannya adalah orang yang dia benci, dari temannya tadi yang dia iri kepadanya, dengki kepadanya, maka dia menyatakan, alah, jangan percaya. Padahal hak. Kemana ilmunya? Kemana ilmunya? Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini semua merupakan araqil, penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan ilmu. Idza kana usul ad-dunub wal-khataya ta'udu ila hadhihi al-madhkurat, fa inna sawarif wa 'awa'iq at-talab ta'udu ilayha kadzalik. Sebagaimana induk-induk dosa ini, pokok-pokok dosa ini, kembalinya pada tiga perkara, maka ikhwan fillah a'azakumullah, penghalang-penghalang mencari ilmu juga sama, bermuara pada tiga perkara ini. Dalam bentuk nyatanya disebutkan contoh-contohnya. Qad yuqa hirsut talib 'ala al-'ilmi idza lam yura'i al-huquq al-ukhra 'alayhi ila tark lil-'ilm wa tadyi'uhu wa li hadhihi as-suwar. Kata beliau, kadang-kadang ambisi seseorang yang melampaui batas atau berlebihan, dan memang ambisi adalah berlebihan. Kalau tidak berlebihan tidak dikatakan ambisi, dikatakan semangat. Seringkali menjadikan seseorang berhenti untuk mencari ilmu. Idza dhaghata at-talib ala jadwalihi fi at-tahsil. Contohnya kalau seorang talibul ilmi memadatkan jadwal belajarnya sampai setinggi-tingginya, sepadat-padatnya. Setiap hari, setiap jam ada. Sampai kemudian dia lupa dengan haknya badannya. Apa yang terjadi? Sakit. Kalau sakit, tidak bisa cari ilmu. Karena pengen dia ambisi untuk mendapatkan semuanya dalam waktu yang sangat singkat, maka justru dia terhalang. Sakit dan kemudian tidak bisa belajar 1 bulan. Badannya kuning, matanya kuning, kurang tidur, kurang makan, kurang gizi. Karena melupakan kekuatan badannya, tidak mengukur dirinya. Wa inna li badanika 'alaika haqqan,
Sesungguhnya badanmu punya hak. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Pada dirimu ada hak, pada keluargamu ada hak, ada hak. Maka a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Berikan hak-hak tadi pada masing-masingnya. Innal munbatta la dhahran abqa wa la tariqan qata'. Dalam pepatah disebutkan, sesungguhnya orang yang memaksakan diri la dhahran abqa wa la tariqan qata'. Apa itu memaksakan diri? Dalam safar mereka memakai kendaraan, untanya atau kudanya. Dan tentunya yang namanya unta dan kuda ini memiliki kekuatan yang terbatas dan butuh istirahat, butuh makan. Dia berpikir ingin segera sampai tujuan, maka dipacu terus kudanya tanpa istirahat. Apa yang terjadi? La dhahran abqa wa la tariqan qata'. Tidak tersisa kendaraannya, tidak pula tercapai tujuannya. Kudanya yang satu mati, satu lagi pakai. Dipacu sampai tanpa istirahat. Berapa hari? Sakit lagi, mati lagi, nggak bisa dipakai. Yang kedua, la dhahran abqa, tidak menyisakan kendaraannya, habis. Dalam keadaan masalahnya lam yaqta' syai', belum ditempuh sedikit pun. Baru sepersekiannya dia capai. Sehingga jadi pepatah orang-orang Arab bahwa mereka yang memaksakan diri la dhahran abqa wa la tariqan qata'. Dia tidak menyisakan kendaraan, tidak pula dia mencapai tujuan. Qad yahris atau qad yajurul hirs ila intiqal min ilmin ila akhar. Bentuk lain dari ambisi adalah dia berpindah dari satu ilmu kepada ilmu yang lainnya sebelum sempurna tingkat yang pertamanya. Karena ambisi. Setelah jadi satu, langsung jilid kedua, pengen jadi langsung jilid tiga. Padahal yang jadi satu belum sempurna. Masuk jadi dua. Jadi dua belum sempurna, masuk jadi tiga. Jadi tiga, masuk. Pelajari belum sempurna, masuk jadi empat. Bengong dia, ini maksudnya apa sih? Sulit. Rumit. Akhirnya malas belajar. Kenapa? Ketika yang ketiga, keempat menjadi rumit. Karena yang satu dan kedua dia tidak paham secara sempurna. Sehingga tergambar betapa rumitnya, betapa sulitnya pelajaran tersebut. Seperti mereka yang belajar nahwu, belum mempelajari yang dasarnya, sepintas dia merasa cukup, padahal belum. Langsung meningkat pada yang berikutnya. Langsung meningkat pada berikutnya. Begitu dia baca Fathul Nada atau Syarah Alfiyah Ibn Malik, dia bengong, rumitnya bukan main. Apa ini? Ada Kufiyah, ada Basriyah, kok kayak fikih aja, ada ikhtilaf, ada madhab. Sampai kesimpulannya, sulit saya belajar nahwu, berhenti dia belajar, terhalang dia belajar. Kenapa? Karena engkau tidak memahami yang dasarnya dengan benar-benar paham. Kalau dia paham yang pertama, masuk ke yang kedua, kok gampang ya? Sampai paham betul yang kedua, masuk yang ketiga, kok mudah ya? Begitu. Akan terasa mudah karena dia sudah paham betul yang keduanya. Maka dia ambisi yang tidak mengukur diri seringkali menjadi penghalang-penghalang seorang untuk dapat ilmu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan oleh beliau juga, idza bada fi kitabin thumma yasma' an darsin akhar fi makanin akhar. Ketika dia mendengar dalam satu tempat ada kitab ini dibahas, duduk dia. Itu daurahnya 3 hari atau sepekan. Belum selesai kitabnya. Kitab yang dibahas pada daurah tersebut, mendengar lagi, oh di tempat lain, di pondok lain ada daurah kitab itu, kitab yang lain. Wah, itu kitab lebih bagus. Pindah ke sana. Baru sehari belajar. Kitab Suja'
kitabnya Abi Suja, pindah tempat yang lain. Di sana baru 2 hari, padahal daurahnya 10 hari. Mendengar lagi, di sana dibuka kitab ini. Wah, itu lebih bagus lagi. Berhenti lagi, pindah lagi ke sana. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak akan dia mendapatkan hasil dengan baik. Orang yang menggali sumur 2 meter, nggak ada air, pindah. 2 meter, nggak ada air, pindah. 2 meter nggak ada air, pindah. 2 meter, 2 meter, 2 meter, sudah puluhan 2 meter. Padahal kalau diteruskan, nggak puluhan, 5, 2, sudah 10 meter, dapat air dia. Karena jenazah mulai dikatakan dalam beberapa ucapan para penulis-penulis kitab, bahwasanya ketika dia belajar, harusnya dia terus. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta pada seorang hamba yang idza amila amalan an yutqinah. Yang kalau mengamalkan sesuatu tuntas. Selesai. Tidak tanggung. Tetapi karena ambisi menjadikan dia serba tanggung. Kamu pernah baca kitab ini? Pernah. Mukadimahnya saja. Itu pun dari daurah. Pernah baca kitab itu? Saya dapat belakangnya saja sedikit. Pernah baca kitab itu? Pernah. Waktu daurah Masya Allah selesai. Enggak. Baru sekian halaman. Nah, kenapa? Kenapa pindah. Padahal biasanya makna secara keseluruhan akan terpahami kalau selesai kitab tersebut. Akan tuntas dan terlihat apa yang dimaksud oleh muallif. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Dikatakan contoh yang lain. Qala ba'd as-salaf inna syaitan yaftah 99 baban min abwabil khair liyuqa' fi babin min abwabil syarr. Kata beberapa ulama salaf bahwa syaitan kadang membuka 99 pintu kebaikan, tapi tujuannya untuk menghalangi dari pintu atau untuk menjerumuskan kepada pintu-pintu kejelekan. Kok bisa? Ya, seperti tadi. Lagi belajar yang itu dibuka pintu kebaikan. Ini bagus di kitab ini. Lebih menarik dan sebagainya. Iya, pindah. Dan itu dibuka lagi pintu kebaikan yang lain. Ini ada kebaikan yang lebih baik lagi. Pindah lagi ke sini. Pindah lagi ke sini. Menjadi dawaqun wa dawaqat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tahu dawaqun wa dawaqat, tukang cicip. Nyicip di pondok ini sebentar, pindah pondok sana sebentar, pindah pondok sini sebentar, pindah pondok sana. Selalu belajarnya mukadimah terus. Kelas 1 terus. Karena pindah-pindah terus. Nggak pernah menyelesaikan. Karena a'azakumullah, tukang-tukang cicip ini kadang-kadang juga membawa orang lain. Baru dia datang, beberapa bulan sudah berbisik pada teman-temannya. Di pondok sana. Lebih bagus, lebih ini. Pindah ke sana. Sampai di sana, sama mengatakannya. Tapi dalam hal ini, pondok ini kurang. Kita pindah sana yuk. Di sana itu begini. Karena tentunya mayyizah. Yang ini makanannya enak, tapi ininya kurang. Yang itu ininya kurang, makanannya nggak enak. Yang ini makanannya enak, tapi fasilitasnya nggak lengkap. Yang ini begitulah keadaan. Pondok-pondok pesantren tentunya. Tetapi kalau kita tahu itu adalah ahlus sunnah, sabar. Sampai kita mendapatkan ilmu. Sampai kita mendapatkan tujuan. Sehingga kata ba'du salaf, kadang syaitan membuka pintu-pintu kebaikan untuk menyeret mereka kepada kejelekan. Giliran mau jihad, diajak untuk berjihad fisabilillah, diajak untuk berjuang dalam dakwah, dibisikkan, kamu harus perhatian pada keluarga. Keluarga itu juga butuh hak dari kamu. Benar apa salah? Benar kan? Tetapi tujuannya bukan itu. Kalimatnya hak, tapi yang dimaukan bukan itu. Yang dimaukan, jangan kamu berdakwah. Urusi ini saja. Demikian keadaan syaitan
kadang-kadang mengajak kepada kebaikan untuk menjauhkan dari kebaikan yang lebih baik atau menjerumuskan ke dalam perkara yang jelek. Berkata Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah kepada Yunus ibn Yazid, ya Yunus, la tukafir al-ilm, fa inna al-ilma awdiyatun, fa ayyuha akhadta fihi qata' bika qabla an tablughu. Kata Zuhri rahimahullah kepada Yunus bin Yazid, wahai Yunus, jangan engkau sombong terhadap ilmu. Sesungguhnya ilmu itu berlembah-lembah. Lembah yang manapun kamu tempuh, kamu akan habis waktumu sebelum mencapainya, sebelum kamu bisa mengarunginya. Walakin khudhu ma'al ayyami wal layali, tetapi ambillah ilmu bersama malam-malam dan siang-siang, bersama hari-hari dan malam-malam. Wala takhudul ilm jumlatan, jangan mengambilnya sekaligus. Dikatakan jangan mengambilnya sekaligus, diawali dengan kalimat jangan sombong. Apa maknanya? Maknanya sombong kalau dia merasa bisa mengambilnya sekaligus dalam waktu satu hari, satu kitab full. Jangan sombong. Kamu nggak akan sanggup. Sesungguhnya ilmu itu berlembah-lembah. Satu lembah saja kamu arungi, kamu masih belum selesai. Itu ilmu. Maka kata Zuhri rahimahullah, khudhu ma'al ayyami wal layali, ambillah hari demi hari, ambillah malam demi malam, jangan mengambil sekaligus. Fa inna man rama akhdha jumlah dhahaba anhu jumlah, karena siapa yang menginginkan untuk mengambil secara langsung seluruhnya, akan hilang seluruhnya. Walakin syai' ba'da syai', tetapi bertahap, sedikit demi sedikit, tapi rutin. Terus. Ma'al ayyami wal layali, bersama hari-hari, bersama waktu-waktu. Contoh yang kedua, yaitu yang terhalang dari ilmu karena hasad. Di antara bentuk-bentuknya, kata beliau, an yasud aqranahu fi talab. Dia iri, dengki kepada temannya aqran dalam satu majelis. Dia dengki. Faqad yafutuhu fahmal mas'alah. Akhirnya terhalang dia untuk bisa memahami masalah. Si fulan paham, dia enggak. Mau nanya, kegeeran saya tanya dia. Lihat, terhalang dia. Dia akan GR, akan sombong kalau saya tanya dia. Enggak. Padahal kalau dia tanya, dia paham, dapat ilmu. Lihat, karena hasad, akhirnya dia tidak mau bertanya kepada saudaranya, temannya, satu majlis. Fayastankif an yas'aluhum hasadan, maka dia merasa sombong, merasa enggak pantas, merasa gengsi kalau mau tanya sama temannya. Fala yatabahat ma'ahum, akhirnya dia tidak mau belajar bersama, enggak mau membahas, saling mengingatkan, saling mengingat pelajaran. Wa hayatul ilmi mudzakaratuh, padahal yang namanya hidupnya ilmu adalah dengan mudzakarah. Dengan mudzakaratul ilm, ilmu itu hidup. Tetapi dia enggak mau mudzakarah. Kenapa? Ada hasad dalam hatinya. Malu, gengsi untuk tanya sama dia karena dia dengki kepadanya. Atau contoh kedua, an yahsuda ustadahu wa mudarrisahu ala ma ladai. Yang kedua, justru dengki kepada gurunya, kepada mudarrisnya yang mengajarinya. Oh, dia punya ini, punya itu. Fayashghib alaihi fi darsihi, maka dia malas ngaji. Siapa yang ngajar? Si fulan. Si fulan. Itu teman saya waktu kemarin dulu. Teman sekamar saya itu. Nah, terus kau sekamar kenapa? Apa maksudnya ucapan seperti itu?
Apakah berarti nggak perlu ngambil ilmu dari dia? Kalau kebetulan memang teman sekamar kemudian kamu keluar dia lanjut, kamu malas kemudian dia rajin, ya jelas dia lebih alim dari kamu. Belajar. Ada hasad pada gurunya. Seberapa sih ilmunya? Kata si murid tadi, yang bekas temannya katanya, bekas akronnya. Ini juga contoh. Orang yang terhalang dari ilmu kan hasad. Contoh lainnya, an yahsud zumala'ahu ala fahmihim wa hirsihim fayushghil fid darsi hatta yuhrimuhum al-fa'idah hasadan wa huwa yuhram bihadha nafsah. Wasbir ala hasadil hasud fa inna sabruka qatilun. Termasuk contoh hasad yang menghalangi ilmu adalah hasad kepada teman-temannya karena mereka dalam keadaan paham dan semangat. Kemudian dia nggak suka, dengki, jengkel. Kenapa kok saya tidak seperti mereka? Akhirnya mulai dia bermalas-malasan untuk hamil. Malas. Kenapa? Ada si fulan. Dia semangat pagi, siang, sore hadir terus kajian-kajian. Bahkan setiap disuruh baca, hafal dia. Yang ini mundur. Kenapa? Hasad sama yang ini. Nggak suka. Saya benci sama orang ini. Kenapa? Nggak bisa jawab. Karena jawabannya memujinya. Ya karena dia hafal terus. Saya jengkel. Karena dia selalu menonjol. Saya jengkel. Karena dia dalam keadaan dikenal oleh gurunya. Saya jengkel. Ada hasad. Wasbir ala hasadil hasud. Fa inna sabruka qatilun. Dalam pasal dikatakan, sabarlah kepada hasadnya orang-orang yang hasad. Karena sungguhnya sabarmu membunuh dia. Biasanya orang hasad apa harapannya? Semoga dia mendapatkan kejelekan. Semoga dia gagal. Mudah-mudahan gak hafal dia. Iya kan? Tapi kalau kamu sabar, terus gak terpengaruh dengan dia, justru dia yang akan terbunuh dalam artian tanda petik ya, dalam keadaan kalah dia. Wasbir, sabarlah ala hasadil hasud fa inna sabruka qatil. Yang ketiga, contoh-contohnya dari kesombongan yang menghalangi ilmu, di antaranya qad yuwaffiqillahu linailil ilmi man yarahu al-hasud al-mutakabbir dunahu fala yata'allam minhu. Kadang-kadang Allah berikan taufik kepada seseorang untuk mendapatkan ilmu. Man yarahu al-hasud al-mutakabbir dunahu fala yata'allam minhu. Kadang-kadang ada seorang yang orang sombong tadi melihat orang ini dunahu, di bawahnya. Si fulan itu begini, rendah, dia jauh di bawah saya. Tetapi ternyata Allah kasih taufik, cepat hafalannya, cepat ininya cepat, sampai mengalahkan dia. Mulai si sombong tadi menyatakan saya lebih baik dari dia, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Seperti ucapan iblis. Aku lebih baik dari dia. Aku belajar sudah 5 tahun yang lalu. Dia baru 2 tahun kemarin. Terus, kalau ternyata dia diberi kelebihan, 2 tahun mengalahkan kamu yang 5 tahun, bagaimana? Akhirnya ternyata menonjol terus orang ini sampai, Masya Allah, syekhnya menyuruh dia untuk ngajar. Kamu bantu saya ngajar. Semua belajar. Kecuali al-mutakabbir tadi. Kecuali yang sombong tadi. Saya suruh belajar sama dia. Tidak. Terhalang dari ilmu. Tarku uzwil ilmi ila naqidihi yuharrimuhu barakatal ilm. Termasuk kesombongan adalah tidak mau azm al-ilm ila naqilih. Tidak mau menyebutkan dari mana dia menukil. Kenapa? Karena sombong. Karena ternyata dia menukilnya dari akronnya. Teman yang sama-sama belajar tadinya, kemudian sama-sama menjadi orang yang Masya Allah mengajarkan ilmu. Ketika dia mendapatkan faedah dari temannya,
Tidak disebut dari siapa. Sebagaimana dikatakan begini. Dari mana kamu ambil itu faedah? Saya sendiri. Padahal dia nukil dari temannya tadi. Akhirnya dia tidak mau menyebutkan dari mana dia menukil karena sombong. Qad yakunu ba'ithu ila dzalikal hasad wal kibr. Kadang-kadang pendorongnya imma kedengkian wa imma kesombongan. Dengki dan sombong ini satu saudara. Dia sombong dan dengki kepada orang yang menyainginya, yang dianggap menyainginya. Sehingga dia menjadi orang yang mudallis. Tidak menyebutkan dari mana dia ambil faedah itu. Padahal dia tahu mengambil dari si fulan. Bahkan ketika ditanya apakah dari fulan, kata siapa? Saya ngambil dari si fulan. Dan itu orang yang tidak ilmiah. Yang namanya ilmiah adalah menyampaikan dari mana dia menukil. Qala Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam kitabnya At-Tafsir. Khairuddin a'azakumullah. Termasuk contoh kesombongan yang menghalangi ilmu. Qad yaharrimu at-takabbur fahma ma ashkala alaihi aw su'al asy-syaikh lil fahmi wa ta'allum. Semua paham. Dia enggak paham. Tetapi karena dia sudah sombong dari awalnya, selalu merasa besar, merasa hebat, merasa alim, ketika saat itu dia enggak paham, bingung dia. Mau tanya, malu. Nanti saya dikira bodoh. Kalau mau saya tanya, nanti ketahuan kalau saya ternyata di bawah mereka. Akhirnya nggak tanya, diam. Paham? Padahal nggak paham. Terhalang dari ilmu. Ikhwanuddin a'azakumullah, banyak perkara-perkara yang terjadi karena kesombongan yang semuanya menghalangi ilmu. Dari yang besar sampai kecil. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Sampai dia rela menjadi kafir. Yang penting dia tidak direndahkan. Ya seperti iblis. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak mau direndahkan. Enggak mau dia sujud pada Adam. Biar jadi kafir. Apakah tidak ada yang sejenis ini? Ada. Tetapi tentunya api yang besar bermula dari api yang kecil. Kalau sombong itu dipelihara, dikhawatirkan. Meningkat. Sampai pendapat-pendapat fikih dia nggak mau ambil karena sombong, karena dengki. Tidak mau ambil dari seorang yang memang ahlinya, tapi karena dengki dan sombong tidak mau dia mengambilnya. Sampai kemudian mazhabnya, dia ambil mazhab yang lain. Kalau kamu ikut sunat, saya ikut syiah. Mau apa? Pokoknya nggak mau sama dia. Alhamdulillah mulai sampai berujung dengan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي حازم قال لا تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال. Tidak dikatakan engkau sebagai seorang yang berilmu sampai padamu ada 3 sifat. La tabghi ala man fawqaka wa la takhir man dunaka wa la ta'khudh ala ilmika daniya. Yang pertama, tidak sombong terhadap orang yang di bawahmu. Tidak dengki kepada orang yang di atasmu. Tidak sombong merendahkan orang yang di bawahmu. Dan tidak mengambil dengan ilmumu sesuatu yang rendah. Dunia, setinggi apapun dari dunia tetap rendah. Maka kata para ulama, kalau seorang menjadikan ilmu tadi alat untuk cari dunia, berarti dia seperti mengambil kotoran najis dengan sendok dari emas dan berbagai macam hiasan mutiara. Sendoknya terlalu bagus, yang diambilnya terlalu cicit. Demikian pula orang yang mengambil dunia dengan ilmunya. Betapa tinggi nilai ilmu, tetapi sayang sekali dipakai itu cari dunia. Ad-dunya yusama dunya li'annahu deni. Dunia dinamakan dunia karena dia deni, rendah. Maka 3 perkara. Kalau ada padanya, maka dia seorang yang berilmu.
tidak hasad kepada orang yang di atasnya, yang lebih tinggi dari dia, dan tidak sombong merendahkan orang yang di bawahnya, dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dari ilmunya. Qad yajurruhu al-kibr ila al-mufaqarah wad-da'awa wal-mumarah. Dan sombong juga seringkali membawa seseorang talibul ilmi untuk berbangga-banggaan dan kemudian mengaku suatu ilmu yang bukan karyanya, bukan hasilnya. Ini pembahasan saya. Dinamakan namanya Fulan bin Fulan. Kok mirip ya dengan apa yang ada pada Syekh Al-Albani? Samakan dengan kita persis. Wah, ini perlu haddul fariq bainal mukharrij was sariq. Perlu batasan pembeda antara yang mentakhrij dengan pencuri. Al haddul fariq bainal mukharrij was sariq. Akhirnya plagiat. Kenapa sombong? Ingin bangga diri, ingin dimuliakan, ingin ditokohkan, padahal dia belum sampai ke sana. Akhirnya dia membahas, membuat karya-karya yang ternyata bukan hasil dari dirinya. Ini juga akibat kesombongan. Da'awa, pengakuan-pengakuan dusta. Wal mumarah, dan juga karena kesombongan sering terjadi perdebatan. Setiap dia mendengarkan kajian dari akrannya, yang terpikir bukan bagaimana mengambil faedah. Yang terpikir mana yang bisa dikritik, mana kesalahannya. 1, 2, 3. Begitu selesai, saya mau tanya. Wah, itu kamu katakan begini-begini, padahal kita belajar kitab nahu masih dasar. Tiba-tiba ada yang tanya, Ustaz, itu di dalam Qatrun nada begini. Sedangkan di dalam alfiyah begini. Kita paham apa yang dimaksud oleh dia. Bukan dia bertanya, tetapi menunjukkan bahwa saya sudah membahas, sudah belajar kitab-kitab yang lebih tinggi dari ini. Lah ngapain datang? Ngajar saja kalau begitu. Lihat, untuk menunjukkan pada akronnya bahwa saya lebih alim dari kalian semua. Saya jawab dengan singkat dan sudah saya katakan belum sampai pembahasannya, nanti saja. Lihat kiri kanan, mandang saya enggak. Ternyata sekarang jadi hizbi. Jadi hizbi menyerang ahli sunnah, menyerang para ulama. Dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Dan ini sebagai penutup hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan juga Hakim. La ta'allamul ilma litabahu bihi al-ulama aw tumaru bihi as-sufaha wala litahiz bihi al-majlis faman fa'ala dhalika fan-nar an-nar. Jangan kalian belajar ilmu karena ingin menyaingi para ulama, ingin berbangga-bangga di hadapan para ulama. Jangan pula mencari ilmu karena ingin mendebat orang-orang yang bodoh, orang sufaha. Jangan pula litahizu bihil majlis, jangan pula karena ingin tampil di majlis. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukannya fannar, maka neraka baginya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslim yang saya hormati. Demikian sedikit tausiah agar kita bisa belajar dengan tanpa terhalang dengan penghalang-penghalang tadi. Maka kita berupaya untuk menghindari ru'usul khataya, menghindari ambisi-ambisi, menghindari kesombongan dan menghindari kedengkian, dan berupaya untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawadhu' pada Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Qul inna a'udzu taufiq wal hidayah wa rasulur rahmah wal 'afwu minkum. Atas apa-apa yang merupakan kesalahan-kesalahan saya atau kekeliruan-kekeliruan, semoga Allah mengampuni diri saya
Dan semoga antum bisa memberikan udzur dan maafnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta